Pria itu menemukan pembersih baru di perusahaannya. Itu adalah cinta pertamaku setelah 8 tahun berpisah. Saat keduanya bertemu lagi, tapi cinta lama sudah tidak ada lagi. Ternyata 8 tahun lalu, Yenin akrab dengan generasi kedua yang kaya, Tan Tieufu. Namun ibu dan keberatan, jangan ragu untuk memutuskan hubungan keduanya. Dia tidak lagi mencintainya, aku juga akan menikah. Ini sangat memukulnya. Namun setelah putus, Yenin secara tidak sengaja mengetahui dirinya hamil. Tahun depan, dia menjalani kehidupan yang sulit sendirian dengan anak-anaknya. Jadi memutuskan untuk mendapatkan kembali semua yang hilang. Dan mengambil kesempatan untuk mendekati saudara baik Tan Tieufu, Tin Lak. Tepat setelah diperkenalkan olehnya, dia pergi ke rumah Tin Lak. Dan kini Tan Tieufu menjadi pemimpin dalam dunia bisnis. Hari itu, dia tiba-tiba turun ke Tan Ti Group. Diam-diam awasi dia. Dia hidup dengan gemilang. Aku khawatir kamu sudah melupakanku. Untuk melaksanakan rencanamu, jadi saya pergi ke Tan Ti untuk melamar pekerjaan. Tapi setelah banyak wawancara, pada akhirnya, saya hanya melamar pekerjaan kebersihan. Tapi untuk bekerja di sini, tidak ada pilihan lain untuk diterima. Namun di hari pertama kerja, Tan Tieufu mengenalinya. Kemudian biarkan asistennya pindah ke posisi sekretaris. Ini mengejutkannya. Ini, maksudku. Saya harap Anda bisa berangkat kerja besok. Meskipun dia tidak datang, aku memberimu pekerjaan lain. Keduanya bertemu untuk pertama kalinya setelah 8 tahun berpisah. Walaupun hatiku sedang gundah, namun terjadi keterasingan karena kesalahpahaman sebelumnya. Ini keduanya hanya bisa menjadi orang asing. Yenin juga khawatir. Apakah Tan Tieufu mengetahui rencananya? Keesokan harinya Yenin sedang terburu-buru. Jadi biarkan Tin Lak yang mengemudi. Bawa dia ke bawah menuju perusahaan. Saat mereka sedang berbicara di lantai bawah di perusahaan, tak disangka, adegan tersebut dilihat oleh Tan Tieufu. Jadi Yenin mempersulitnya saat pertama kali mulai bekerja. Ditambah lagi selama bertahun-tahun, Tan Tieufu selalu menaruh dendam padanya karena salah paham. Sangat marah dan mengatur banyak pekerjaan untuknya. Lalu ia sengaja tampil sebagai asisten yang ramah di hadapan Yenin. Kenapa kamu tidak memakai yang kuberikan padamu? Terlihat sangat baik. Itu benar. Jika Anda lelah, buatlah pengaturan. Pulanglah sedikit lebih awal. Saya akan mengirim sopir ke bawah ke apartemen untuk menjemput Anda. Berpakaian bagus. Tolong kenakan gaun yang kuberikan padamu. Sangat seksi. Ku cinta. Hari ini temannya memutuskan untuk mengadakan pesta ulang tahun untuk Tan Tieufu. Tin Lak mengajak Yenin ke pusat perbelanjaan untuk membeli pakaian. Yenin segera merasa bahwa dia sangat baik padanya. Pasti ada sesuatu. Akhirnya belajar darinya. Berpura-pura menjadi pacarku. Pergi ke pesta ulang tahun seorang teman. Menolak permintaannya. Namun sekembalinya ke rumah, Tin Lak tetap menolak menyerah. Tanyakan padanya lagi. Dia tidak ingin pergi. Tapi saat ku dengar Tan Tieufu mengucapkan selamat ulang tahun. Jadi disepakati. Saat dia tampil berpakaian seperti pacar Tin Lak, Tan Tieufu tampak tenang di luar. Kemudian berbalik dan lari ke kamar Mailani untuk membangunkannya. Mailani dilahirkan dalam keluarga kaya. Karena ayah saya terbebani hutang yang sangat besar. Villa tersebut harus digadaikan kepada Tan Tieufu. Dia tidak punya tempat tujuan. Harus memohon pada Tan Tieufu untuk tinggal sebentar. Dan tawarkan dia layanan tata geraha gratis. Tan Tieufu mendekat dan bertanya, bolehkah aku berpura-pura menjadi pacarku? Meski sangat enggan, tapi karena saya tinggal di bawah atap orang lain, akhirnya harus melakukannya. Ini pacarku, Mailani. Mailani lucu. Hotel keluarganya juga sangat besar, yang bisa langsung menikmati hasilnya. Menjadi boneka, tidak melakukan apapun, tapi tidak bisa tinggal diam. Harus memulai bisnis. Sangat mandiri, inilah mengapa saya menyukainya. Berbeda dengan beberapa gadis saat ini. Tidak melakukan apapun, hanya mengandalkan laki-laki. Tiba-tiba suasana di seluruh ruangan menjadi sangat halus. Tidak ada pihak yang tahu bahwa mereka berpura-pura menjadi pasangan. Karena saat itu kami salah paham satu sama lain. Melakukan hal-hal yang menyakitkan. Tan Tieufu karena Yenin pergi tahun itu. Sangat menyedihkan menyebabkan sakit kepala. Minum obat penekan secara teratur. Dan Yenin tidak pernah melupakannya. Pergi ke kamar mandi untuk menyesuaikan diri secara mental. Baru saja keluar, keduanya bertemu satu sama lain. Tieufu bertanya padanya kapan dia akan kembali. Mengapa kamu pergi dan kembali? Yenin pura-pura tenang, tidak bisa memahaminya. Manfaatkan kesempatan ini untuk pergi. Tapi Tan Tieufu menghentikannya. Secara sinis, dia sekarang lebih menarik dari sebelumnya. Dia adalah sahabat Tin Lak. Perilaku seperti ini terhadap Anda. Itu sungguh tidak sopan. Tan Tieufu akhirnya memperingatkan Yenin. Jika Anda memiliki pertanyaan, datanglah padanya. Jangan main-main dengan temanmu. Hari itu, Tan Tieufu melihatnya tidur di atas meja. Masih tidak bisa membendung rasa cinta yang pernah kumiliki padanya. Saya ingin menjangkau dan menyentuh, tapi juga mendapatkannya kembali. Akhirnya aku memakai jaketku karena khawatir. Dan buru-buru pergi, meskipun Yenin mendekati Tan Tieufu lagi setelah 8 tahun.
ingin membalas dendam padanya, tapi yang dia tidak tahu adalah itu. Tan Tieufu juga salah paham, mengira dialah yang pergi demi uang. Dalam hatinya, dia adalah wanita yang tidak bermoral. Jadi keesokan harinya, dia meminta Mai Lani untuk membantu memisahkan Tin Lak dan Yenin. Mai Lani berpikir, Tan Tieufu pasti salah paham tentang Yenin. Namun dia menyatakan bahwa Yenin berada di dekat Tin Lak. Pasti ada tujuan. Sebagai seorang teman, kamu tentu tidak ingin dia terluka. Menghadapi keraguan Mai Lani, dia datang dengan kondisi yang lebih menarik. Ini tentang masalah hutang ayah. Mai Lani pun menyetujuinya demi ayahnya. Jadi keesokan harinya, Mai Lani mengajak Tin Lak pergi keluar. Keduanya bermain bersama dengan sangat bahagia. Di malam hari, setelah beberapa saat, mereka berdua minum terlalu banyak. Berikutnya adalah Yenin dan Tan Tieufu. Secara tidak sengaja datang untuk membawa mereka pulang. Aku berkata padamu, selama aku bersama Lem Tin Lak, jangan mendapatkan ide apapun tentang dia. Aku tidak akan membiarkan rencanamu berhasil. Yenin kembali ke rumah. Pikirkan tentang apa yang baru saja dikatakan Tan Tieufu. Juga pikirkan betapa kejamnya dia menikah dengan orang lain. Sebuah ide tiba-tiba muncul di benak saya. Maaf Tin Lak, aku ingin mendapatkan kembali apa yang menjadi milikku. Lalu berpura-puralah kalian berdua sudah menanak nasi. Tin Lak untuk mengambil tanggung jawab ini. Meyakinkan dia akan tanggung jawab. Jadi saya berinisiatif melakukan pekerjaan rumah. Dan bantu mengantar Yeluyan ke sekolah setiap hari. Hari ini Tin Lak menyambut Yeluyan di rumah Tan Tieufu. Dia sangat penasaran dengan gadis ini. Belakangan, Tin Lak memberitahuku bahwa ini adalah anak Yenin. Hal ini membuatnya sangat bingung. Belum pernah mendengar ini sebelumnya. Mungkin itu hubungan darah. Dia selalu dingin. Segera menjadi sangat baik pada gadis cantik di depannya ini. Dan apa yang tidak kamu ketahui, Yeluyan sebenarnya adalah putri kandungnya. Karena Tan Tieufu sangat menyukainya. Dan sebelum pergi, memberinya sebotol parfum yang sering dia gunakan. Tapi begitu aku sampai di rumah, Yenin mencium bau familiar ini. Kemudian belajar dari anak-anak. Parfum ini disumbangkan oleh Tan Tieufu. Tiba-tiba marah, dan dengan marah memarahi anak itu agar tidak mengambil barang orang lain. Juga mengkritik Tin Lak, anak-anak tidak boleh dibawa ke rumah Tan Tieufu. Hal ini membuat Tin Lak bingung hingga kehilangan kesabaran tanpa alasan. Dan Tan Tieufu di sini tidak pernah menganggur. Mengetahui bahwa Mai Lani menyukai Tin Lak, untuk mempertemukan keduanya, jadi dia diminta berpura-pura sakit dan dirawat di rumah sakit. Gunakan empati dan kasih sayang untuk mendapatkan cinta Tin Lak. Hal ini membuat Tin Lak sangat kesulitan. Faktanya, dia juga memiliki perasaan terhadap Mai Lani. Hanya saja perasaan Yenin harus diperhatikan sekarang. Hari ini, Tan Tieufu untuk menciptakan kesempatan berduaan dengan Yenin. Pada hari Sabtu, ia juga diharuskan datang ke perusahaan untuk bekerja lembur. Namun di luar dugaan, Tan Tieufu justru mengajaknya mendengarkan musik piano. Minum teh sore, lihatlah Yenin kehilangan fokus. Dia mengancam, jika kamu berangkat hari ini, tidak perlu pergi ke perusahaan besok. Yenin tidak berdaya dan tidak bisa lagi berduaan dengannya. Tan Tieufu sedang mendengarkan musik. Berbicara luar dan dalam, Yenin adalah wanita yang tidak punya hati. Kalian berdua punya kesempatan untuk menjelaskan dengan jelas. Namun dengan keras kepala kehilangan kesempatan ini. Kemudian berakhir, Yenin sengaja memberitahu Tan Tieufu akan menikah dengan Tin Lak. Namun saat ini dia tampak sangat tenang. Keesokan harinya, ibu tiri Tin Lak ditemukan. Dan tujuan kedatangannya kali ini, memaksa Tin Lak menyerahkan warisannya. Tin Lak akhirnya berkata, saya tidak akan meminta 1 sen pun kepada Lemti. Semua itu tidak sengaja terdengar oleh Yenin. Awalnya mengandalkan Tin Lak untuk membalas dendam pada Tan Tieufu. Tapi sekarang, saya hanya bisa memikirkan cara lain. Keesokan harinya, dia tidak sengaja mendengar panggilan telepon Tan Tieufu. Tahu dia sangat tertarik dengan proyek ini sekarang. Jadi ambillah dokumen penting dari perusahaan Luyan Kuan. Buat salinan lain, yang tidak dia ketahui adalah, dengan melakukan itu, dia justru terjerumus ke dalam jebakan yang dibuat oleh Tan Tieufu. Yenin kemudian mengambil dokumen tersebut dan pergi menemui ibu tiri Tin Lak. Tapi dia tidak mengerti kenapa Yenin berurusan dengan Tan Tieufu. Dan biarkan dia berbicara sendiri, tujuan dan alasan melakukan hal ini. Jika tidak, Anda tidak akan mempercayainya. Yenin ragu sejenak lalu berbicara. Tan Tieufu dan aku, ada beberapa dendam pribadi. Aku benci dia, jadi aku ingin melihatnya hancur. Kemudian dia menceritakan kepada Tan Tieufu isi percakapannya dengan Yenin. Dia ingin belajar lebih banyak tentang Yenin dari Yeluyan. Kemudian kami mengetahui mereka berada di taman hiburan. Jadi sudah tiba, dan bawa Yeluyan pergi. Ketika Tin Lak kembali, dia menemukan Yeluyan hilang. Khawatir dan melihat sekeliling. Tapi saya berlari kemana-mana dan gang tetapi tidak dapat menemukannya. Tin Lak tanpa daya memberitahu Yenin. Yenin khawatir dan menelepon polisi. Tin Lak juga meminta bantuan dari teman-temannya. Tidak tahu yang mana T. Yeluyan bersenang-senang bermain di rumah Tan Tieufu. Tan Tieufu memanfaatkan kesempatan itu untuk belajar dari mulut Yeluyan. Tahu tentang Yenin, sampai Mai Lani pulang dan menemukan Yeluyan. Lalu membawanya pulang. Setelah Yenin melihat putrinya, dengan marah mencela dan memukulinya. Mendengar berita itu, Tan Tieufu membawanya pergi. Tiba-tiba muncul banyak pemikiran. Keesokan harinya Tan Tieufu menemukan Tin Lak. Ceritakan kisah dia mencuri dokumen penting.
memberikannya kepada ibu tirinya untuk memberitahukan keberuntungannya. Tan Tieufu merasa Yenin mendekatinya dengan suatu tujuan. Kemudian Tin Lak menemukan Yenin, tanyakan padanya mengapa dia melakukan itu. Dan Yenin mengakui semua itu. Bohong, dia juga berusaha membantu keluarga Lem dan dia. Dan Tin Lak yang baik hati pun percaya. Menemukan Tan Tieufu di malam hari. Jelaskan padanya, kuharap kamu bisa memaafkan Yenin. Tan Tieufu merasa sangat tidak berdaya menghadapi kepolosan pihak lain. Hari ini, Yenin hampir mengalami kecelakaan mobil dalam perjalanan menuju tempat kerja. Sopir penipu menyalahkan Yenin. Hentikan dia dan bayar biaya perbaikan mobil. Saat proses menarik Tan Tieufu, dia tidak sengaja melihatnya. Ketika dia tiba, dia dengan marah memukul pengemudinya. Yenin membawa Tan Tieufu ke rumah sakit untuk dibalut. Ungkapkan rasa syukur atas apa yang terjadi hari ini. Namun di dalam hati, Tan Tieufu tampak sangat tenang. Yeluyan mendengar bahwa Tan Tieufu terluka untuk melindungi ibunya. Kemudian lipat bangau kertas untuk mengungkapkan rasa terima kasih. Yenin merasa sangat rumit setelah menerimanya. Dan dengan hati-hati memasukkan bangau kertas ke dalam tas. Berangkat kerja keesokan harinya, dia memberi Yeluyan bangau kertas yang terlipat. Dan kirimkan berkah padanya. Melihat raut lelah di wajah Tan Tieufu, menyarankan agar dia beristirahat dengan baik. Kata Tan Tieufu, telah terbiasa dengan kehidupan seperti ini selama bertahun-tahun. Nenek Tin Lak hari ini melihat bahwa Yenin tidak dapat menyembunyikan cintanya. Awalnya Yenin berniat mengusulkan penundaan pernikahan. Di luar dugaan, nenek sudah memilih tempat untuk mengambil foto pernikahannya. Tin Lak kemudian menemukan Tan Tieufu. Aku ingin dia menjadi pendampingku. Setelah dengan tegas menolak, dia dengan marah pergi. Tapi melihat ke belakang, saya pikir mungkin ini adalah sebuah peluang. Jadi dia setuju untuk menjadi pendamping pria terbaik. Dan hubungi Tin Lak, katanya dia bisa melakukannya. Tapi pengiring pengantinnya pasti Mailani. Setelah meletakkan telepon, dia memberitahu Yenin berita ini. Hal ini membuatnya terkejut dan kecewa. Dia tidak pernah memikirkannya. Tan Tieufu sebenarnya setuju untuk menjadi pendamping pria. Hari foto pernikahan akan segera tiba. 4 orang pergi ke toko gaun pengantin untuk memilih pakaian. Tepat ketika Yenin sedang berganti pakaian pernikahannya, Tan Tieufu mau tidak mau datang ke sisi Yenin. Mengagumi betapa cantiknya Yenin dalam balutan gaun pengantinnya. Pada saat ini, dia mengungkapkan perasaannya pada Yenin. Dan merindukannya selama 8 tahun terakhir. Saat ini dia mengesampingkan harga diri dan kebenciannya. Dan berdoa pada Yenin agar diizinkan memeluknya sebentar. Biarkan aku memelukmu seperti ini sebentar. Sebentar saja. Jika bukan karena di hatiku aku masih memilikimu. Aku melepaskan tanganmu. Setelah 8 tahun menunggu. Setelah Mailani ragu-ragu sejenak, akhirnya memutuskan untuk memberitahunya, aku hanya melihat Tieufu dan Yenin saling berpelukan. Namun Tin Lak hanya berbicara dengan tenang. Sepertinya keduanya tidak tahan lagi. Mailani sangat terkejut dengan reaksi Tin Lak, karena dia tidak menunjukkan reaksi yang diharapkan. Tin Lak juga berperilaku sangat tenang terhadap dirinya sendiri. Dia pikir mungkin ini yang diharapkan. Sekarang, ibu Tan Tieufu tiba-tiba kembali ke Tiongkok. Saat tiba di perusahaan, dia secara tidak sengaja mengetahui bahwa Yenin juga ada di perusahaan tersebut. Dia tidak pernah membayangkan hal itu 8 tahun kemudian. Dia masih kembali. Ini mengejutkannya. Lalu ibuku memanggil Yenin ke kantor. Peringatkan Yenin saat tiba. Jangan mencoba memanfaatkan keluarga Lem untuk menjatuhkan mereka. Bicaralah selama aku di sana. Rencananya tidak akan pernah berhasil. Akhirnya, dia dipecat tanpa ampun. Setelah kembali ke rumah, Yenin mengenang. Sebelumnya diusir dalam situasi yang memalukan. Sedih, dia minum untuk melupakan kesedihannya. Bicara tentang kerja keras selama bertahun-tahun, dan Tin Lak melihatnya kesakitan. Ingin mengambil keuntungan dari dia yang minum terlalu banyak. Bertanya tentang hubungannya dengan Tan Tieufu, namun tidak pernah mendapat jawaban. Tan Tieufu di sini mengetahui bahwa ibunya telah memecat Yenin. Kemudian dia dengan marah menemukan ibunya. Ketika dia berjalan, dia bertanya mengapa dia ingin memecat Yenin. Dan ibu merasa bahwa dia melakukan ini demi kebaikan putranya. Aku tahu Tan Tieufu selalu menyimpan Yenin di hatinya. Tapi jangan biarkan Yenin menyakitinya lagi. Aku juga tidak ingin dia muncul dalam hidupku. Tan Tieufu sangat marah atas masalah ibunya yang tidak masuk akal. Sementara Tin Lak sedang ngobrol dengan teman-temannya. Saya melihat ada gap antara Yenin dan Tan Tieufu. Untuk memahami hubungan antara dua orang, seorang teman menyarankan agar Tin Lak mengadakan pesta pernikahan untuk para lajang. Seiring berjalannya hari pernikahan, hal ini akan memaksa Tan Tieufu untuk mengambil tindakan. Hari pesta bujangan akan segera tiba. Semua orang tampak tenang. Tidak tahu mereka semua sedang merencanakan. Ketika seorang teman menceritakan kepada semua orang tentang cinta pertama Tan Tieufu. Saya juga mengambil foto buram agar semua orang dapat melihatnya. Ucap orang penasaran dengan cinta pertamanya. Kali ini, Tan Tieufu memandang Yenin dengan foto di tangannya. Persis seperti yang diharapkan semua orang. Yenin adalah cinta pertama Tan Tieufu. Tin Lak tidak percaya dan ingin Yenin menjelaskan. Namun saat ini, Yenin merasa hal tersebut tidak bisa disembunyikan.
Akui semuanya. Mengapa menyembunyikan identitas Anda? Jangan paksa aku lagi, oke? Jadi izinkan saya bertanya kepada Anda. Mengapa hal itu disembunyikan dari kita semua sampai sekarang? Anda sedang memeriksa saya di belakang saya. Sekarang melakukan reorganisasi. Mengekspos saya kepada banyak orang. Anda pikir begitu? Bukankah itu berlebihan? Tin Lak kemudian menyalahkan Tan Tieufu. Marah padanya karena merahasiakannya begitu lama. Dan Tan Tieufu menjelaskan bahwa dia diam-diam telah mengingatkan. Dia tidak mendengarkan. Saat ditanya alasannya ingin menikah dengan Yenin. Apakah Anda mencintainya? Semua orang bisa melihat reaksi Tin Lak. Jangan mencintai Yenin. Jika Anda tidak mencintainya, mengapa menikahinya? Tin Lak tidak punya pilihan lagi. Harus mengakui semua ini. Malam itu aku banyak minum. Yenin mengirimku kembali. Saya bangun. Di tempat tidur Yenin. Tan Tieufu sangat marah. Lalu pukul Tin Lak. Lalu dengan marah pergi. Saya tidak pernah menyangka Yenin ingin membalas dendam pada dirinya sendiri. Benar-benar bersama saudara laki-laki yang baik. Hal ini membuatnya patah hati. Yenin karena Tin Lak berada di depan semua orang hari itu. Setelah mengungkapkan tujuannya, dia pergi bersama Ye Luyan. Dan karena Ye Luyan tinggal bersama Tin Lak begitu lama, saya sudah lama terbiasa dirawat olehnya. Ye Luyan tidak mengerti kenapa dia terus pindah rumah. Jadi dia meminta untuk kembali. Yenin merasa sangat sedih melihatnya seperti itu. Saya juga merasa sangat bersalah. Kemudian Mailani meneleponnya. Menurutku beberapa hal lebih baik dijelaskan secara langsung. Karena dosaku terhadap surga. Dia setuju. Keduanya pergi ke kafe. Mailani berkata dengan sedih. Saya tidak percaya apa yang terjadi pada Tin Lak dan dia. Dan ini selalu merupakan penderitaan kebahagiaan surgawi. Ingin sekali mengetahui pendapat Yenin. Jangan khawatir tentang itu. Tidak ada yang terjadi pada kami berdua. Mailani merasa lega, kata Yenin karena dia egois. Tidak pernah menemukan kesempatan untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia merasa sangat bersalah, selalu menyemangati Mailani untuk berani mengejar kebahagiaannya sendiri. Setelah itu, saya dengan bersemangat pergi mencari Tin Lak. Dengan senang hati menceritakan semua ini. Setelah Tin Lak mendengar bahwa dia dan Yenin tidak bersalah. Sangat mengejutkan, dia tidak menduganya, Yenin sudah lama menipu dirinya sendiri. Dan inilah Tan Tieufu. Minum sendirian di perusahaan hingga larut malam untuk menghilangkan kesedihan. Sambil mabuk, ia menceritakan semua keluh kesahnya kepada asistennya. Dia patah hati, wanita yang sangat dia cintai. Tetaplah bersama saudara baikmu. Dia merasa Yenin mengkhianatinya. Cinta dikhianati. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia maafkan. Tin Lak tidak sabar untuk menemui Tieufu untuk menjelaskannya keesokan harinya. Tapi Tan Tieufu berbohong. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi hubungan apapun antara dia dan Yenin. Hari ini Ye Luyan sangat merindukan Tin Lak. Jadi aku meneleponnya saat ibu sedang pergi. Kemudian temukan berdasarkan alamat. Tin Lak melihat Yenin. Aku merasa dia masih berhutang penjelasan padaku. Yenin juga meminta maaf padanya atas perilakunya. Katanya dia hanya ingin membalas dendam pada Tan Tieufu. Tin Lak selalu percaya bahwa tahun itu dia menyakiti Tan Tieufu. Yenin merasa sangat frustasi, mengungkapkan kemarahan. Sekarang dia telah terlindas, hanya untuk menemukan keadilan baginya. Apa yang kamu pikirkan tentangku? Tin Lak tidak menyangka Yenin begitu kejam pada Tan Tieufu. Ini membingungkannya. Tin Lak dan Mailani berpikir, ada kesalahpahaman antara Yenin dan Tan Tieufu. Jadi mereka membuat janji untuk bertemu mereka berdua. Memutuskan untuk menjelaskan masalah ini secara langsung. Tin Lak mengajak Tan Tieufu ke meja makan berikutnya. Mailani di sini mulai membimbing Yenin. Ceritakan kisah mereka berdua. Yenin mengatakannya, seluruh proses dari bertemu satu sama lain hingga jatuh cinta. Tan Tieufu diam-diam mendengarkan di sebelahnya. Juga ingat saat-saat bahagia yang mereka habiskan bersama. Namun begitu Yenin menyebutkan bahwa Tan Tieufu telah meninggalkannya, mencintai orang lain, dia tidak bisa duduk diam lagi. Saya merasa Yenin sengaja mendiskreditkan saya. Dia dengan marah membuka pintu ke kamar sebelah. Yenin sangat terkejut melihat kemunculannya yang tiba-tiba. Dia tidak ingin bertemu Tan Tieufu. Namun Tin Lak datang dan menghentikannya. Dan menyarankan mereka berdua untuk berbicara dengan jelas. Duanya mempunyai pandangan masing-masing. Semua orang mengira pihak lain berbohong. Mereka mulai berdebat. Yenin dengan marah berbalik dan pergi. Tin Lak menasihati Tan Tieufu untuk menganalisis dengan tenang dan cermat. Apakah menurut Anda itu mungkin ibunya? Meskipun dia jelas tidak mau mengakuinya, tapi tetap mengambil foto teman ibuku. Biarkan Yenin yang menentukannya. Benar saja, Yenin langsung mengenali orang itu saat itu. Tan Tieufu untuk menemukan kebenaran. Kemudian undang semua orang keluar. Di bawah ancamanmu, pihak lain dengan cepat menjelaskan semuanya. Mereka semua tertipu. Semua ini, semuanya dibuat oleh ibu presiden baru. Atur dirimu sendiri. Tan Tieufu sangat marah setelah mendengarnya. Lalu segera menemukan ibunya. Bertanya mengapa Yenin terpaksa pergi. Dan ibu bilang itu semua karena dia. Dia adalah seseorang yang melakukan hal-hal besar. Cinta anak-anak tidak boleh dimanjakan. Tan Tieufu tidak habis pikir ibunya mengatasnamakan cinta. Hancurkan kebahagiaanmu sendiri, katanya dengan marah. Tidak akan pernah memaafkannya untuk ini. Jarak antara keduanya juga dihilangkan. Tapi mereka saling merindukan. Bahkan setelah kesalahpahaman selama bertahun-tahun. Dia merasa sangat sakit, tidak mau ketinggalan untuk kedua kalinya. Jadi keesokan harinya aku pergi menemuinya.